Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat jamaah sidang salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus kenikmatan untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Panggilan salat secara berjamaah. Semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini kekal sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala belum berikan keterbukaan hati untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, amalan salat adalah tiang agama. Ketika sebuah negeri atau suatu daerah mereka meremehkan ibadah salat, maka mereka berada di dalam jurang kehancuran. Subhanallah, seandainya toko-toko yang ada, penjual-penjual yang ada, setiap orang yang mengaku sebagai seorang muslim, mereka memenuhi panggilan salat, panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan zat yang telah menciptakan mereka, panggilan Rabb-Nya yang dia hidup di dalam buminya dan bernaungan dengan atapnya. Seandainya mereka semuanya memenuhi panggilan Allah, niscaya Allah akan memberikan keberkahan di dalam usaha dia dan pekerjaan dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, fenomena yang tidak bisa tidak harus kita terima. Namun harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan hidayah, kita dan kaum muslimin semuanya, untuk selalu menjaga panggilan Allah yang mulia ini. Jamaah sidang salat asar yang saya muliakan, dalam kesempatan singkat di sore hari ini, saya akan menyebutkan salah satu dari akhlak dan perkara yang selalu dijaga oleh Nabi SAW. Perkara tersebut adalah husnul khatimah. Dan lawan dari husnul khatimah adalah su'ul khatimah. Jamaah yang dimuliakan Allah, husnul khatimah adalah seorang mati, meninggal, diakhiri dengan sesuatu yang baik. Sedangkan su'ul khatimah adalah seorang meninggal dalam keadaan dia berada di dalam keadaan yang jelek. Hadirin yang dimuliakan Allah, dua pilihan yang mana kita tidak tahu apakah kita mati di atas husnul khatimah ataukah kita mati di atas su'ul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita boleh berbangga dengan ibadah yang telah kita lakukan. Kita boleh berbangga dengan harta yang kita miliki, jabatan yang ada di atas pundak kita. Tapi kita tidak boleh berbangga bahwa kita pasti akan mati di atas husnul khatimah. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi SAW selalu menjaga perbuatan beliau agar meninggal di atas husnul khatimah. Padahal jamaah yang saya hormati, Nabi SAW itu sudah dijamin dengan surga dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi beliau selalu menjaga agar selalu di atas kebaikan, sehingga beliau bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita dan selalu diucapkan oleh beliau, beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Artinya, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jamaah yang saya hormati, ini pertama, doa kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebab yang akan membantu kita berada di atas
kebaikan sampai kita meraih predikat husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sekarang bisa salat, kita sekarang bisa membaca Quran, tapi banyak orang yang hari ini, yang kemarin salat, hari ini tidak salat. Kita sekarang bisa mengucapkan salam kepada teman kita, tetapi banyak orang yang kemarin mengucapkan salam, tetapi hari ini tidak bisa. Apakah karena dia keluar dari hidayah Islam ini, ataukah karena mereka mendapatkan sesuatu musibah yang menjadikan dia tidak bisa mengucapkan kebaikan-kebaikan tersebut? Maka doa kepada Allah agar kita selalu mendapatkan hidayah, yang selalu kita baca di dalam setiap kita salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, dan bukan jalan orang yang dia tersesat, dan tidak pula jalan orang-orang yang mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mendapatkan predikat husnul khatimah, kita jangan meninggalkan amalan-amalan kebaikan apapun dalam kondisi kita itu. Selalu kita berada di atas amalan kebaikan, suka, duka, susah, mudah, kita senang, kita sedih. Kita tidak boleh meninggalkan yang namanya ketaatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, secara khusus ketika seorang sedang ditimpa musibah, anaknya sakit, orang tuanya sakit, saudaranya sakit, bukannya dia justru semakin jauh dari Allah, tetapi dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari waktu-waktu mustajab agar dia berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, dengan musibah, kapan mereka berdoa kepada Allah? Di saat apa mereka itu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan segera kepada keluarganya dan sanak familinya? Karena kebanyakan waktu-waktu mustajab itu berada di dalam ibadah salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika sujud. Hadirin yang dimuliakan Allah, antara azan dan iqamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum seorang mengucapkan salam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari Jumat, di akhir dari hari Jumat, sebelum masuknya hari Sabtu, dia salat dan dia berdoa kepada Allah. Ini adalah waktu yang mustajab. Seandainya mereka tidak memenuhi panggilan Allah dan tidak salat, bagaimana mungkin mereka itu akan mendapatkan waktu mustajab berdoa kepada Allah untuk kebaikan keluarga-keluarga mereka? Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, semakin kita dirundung dengan masalah dan musibah, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Apapun ceritanya, jangan kita lepas dari yang namanya ibadah. Dan ini adalah sebab yang sangat potensi untuk seorang mendapatkan husnul khatimah. Nabi SAW, jamaah yang dimuliakan Allah, di hari-hari akhir beliau meninggal. Beliau pingsan. Beliau ditutupi wajahnya dengan kain yang tipis. Ketika beliau tersengal-sengal karena tidak sanggup bernafas, dibuka oleh istri-istrinya. Ketika beliau sudah mulai tenang, ditutup kembali. Kemudian ketika beliau tersengal-sengal, dibuka kembali yang menutupi kepalanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau pingsan, beliau sadar. Beliau pingsan, beliau sadar. Sehingga ketika diiqamah, ketika qomat, Nabi SAW tidak sanggup untuk berdiri. Apa yang diperintahkan Nabi SAW kepada istri-istrinya? Kalian perintahkan Abu Bakar menjadi imam di dalam salat. Sekali, dua kali, ketiga kalinya disampaikanlah kepada Abu Bakar, beliau menjadi imam di dalam salat. Coba bayangkan jamaah yang saya hormati, ketika di pertengahan salat, Abu Bakar sedang salat, di belakangnya para sahabat kaum muslimin. Nabi SAW mendapatkan kekuatan untuk pergi ke masjid. Coba bayangkan, sebelumnya beliau pingsan sadar. Ketika diiqamahi salat, beliau tidak bisa ke masjid. Lalu beliau menyuruh Abu Bakar salat menjadi imam.
Ketika itu beliau memiliki kekuatan untuk pergi ke masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau memerintahkan 2 orang untuk memandu beliau. Waktu itu yang ada di kamar adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dipapahlah Nabi SAW oleh 2 sahabat itu. Kemudian dibawa masuk ke dalam masjid. Waktu itu para sahabat sedang sholat dengan Abu Bakar. Nabi SAW masuk sambil dipapah. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Dipapah masuk ke dalam masjid. Sehingga ketika Abu Bakar sedang sholat, tentunya beliau tidak mengetahui kalau Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Kaum mukminin yang mereka itu berada di belakang shaf, mereka semua mengatakan subhanallah, 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 subhanallah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menoleh. Rupanya beliau melihat Nabi SAW datang dalam keadaan dipapah. Coba bayangkan jamaah. Sehingga Abu Bakar mundur. Ketika beliau akan mundur, diisyaratkan oleh Nabi SAW untuk berada di dalam tempatnya. Lalu didudukkanlah Nabi SAW sebelah kanan Abu Bakar. Lalu beliau salat sambil duduk dan beliau menjadi imam. Sedangkan Abu Bakar salat mengikuti Nabi SAW salat, sedangkan para sahabat mereka salat mengikuti gerakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Kita semua ada, memiliki kemudahan. Kita bisa datang dengan kendaraan yang mewah. Kalaupun kita sakit, kita bisa duduk dengan kursi roda. Dulu tidak ada. Kita bisa dibawa dengan ranjang. Kita bisa mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ini tidak sanggup, maka dia mendapatkan uzur karena dia sakit. Lantas kemana orang-orang yang dia itu Allah berikan kesehatan? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin surga, tetapi beliau tetap mendatangi panggilan Allah ketika beliau sanggup. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kedua, agar kita selalu terjaga keimanan kita dan agama kita dan mendapatkan predikat husnul khatimah, selalu berada di dalam amalan-amalan kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang yang dia selalu berada di dalam amalan kebaikan, insyaallah dia akan meninggal dalam keadaan dia berada di atas amalan kebaikan. Seorang yang terbiasa melakukan kejelekan, biasanya dia meninggal dalam keadaan melakukan kejelekan, wal iyadzu billah. Ingat jamaah yang saya hormati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang itu akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bagaimana dia itu mati dalam keadaan kondisi itu. Kalau dia dalam keadaan beramal kebaikan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan beramal kebaikan. Lalu apa yang harus kita katakan jamaah yang dimuliakan Allah? Kalau seorang dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan berzina, dalam keadaan minum khamar, dalam keadaan mencuri, dalam keadaan dia melakukan ma'asi, wal iyadzu billah, panggilan azan berkumandang dalam keadaan dia berleha-leha dan tidak memenuhinya, kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita selalu berada di atas amalan-amalan kebaikan. Mungkin kita bertanya, kenapa kita harus beramal kebaikan dalam keadaan nasib sudah ditulis oleh Allah? Jawabannya, jamaah yang saya hormati, nasib seseorang itu akan menjadi jalan di mana dia akan melakukan amalan kebaikan. Kalau dia nasibnya baik, dia akan dimudahkan untuk menjalankan amalan kebaikan. Kalau nasib dia jelek, ada saja penghalang untuk beramal kebaikan. Dia lebih mudah menjalankan amalan kejelekan. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Kan nasib sudah tertulis. Kata Nabi SAW, i'malu, kalian beramallah, tetap beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing seorang itu akan mendapatkan kemudahan bagaimana dia ditakdirkan dengan perkara tersebut. Kalau baik, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita tinggal di lingkungan yang baik. Masjid dekat, tempat ibadah banyak di mana-mana. Apakah belum menjadi dorongan yang kuat untuk kita memenuhi panggilan Allah?
Belajar ilmu agama mudah. Memahami agama Islam gampang. Tata cara salat bisa difahami dengan gampang dengan belajar. Apakah belum menjadi dorongan yang cukup untuk kita beramal dengan amalan-amalan kebaikan? Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga dan yang terakhir adalah memperkuat tauhid dan memperkuat akidah yang ada di dalam dirinya. Kepercayaan dia kepada Allah adalah kekuatan yang hebat agar dia mendapatkan husnul khatimah. Maka tidak mudah seorang mengatakan di akhir kehidupannya la ilaha illallah kalau di dalam hatinya tidak ada kecintaan dan ketawakalan yang kuat kepada Allah. Kita bisa membaca la ilaha illallah 1000 kali, 10.000 kali, tapi belum tentu ketika kita akan meninggal kita bisa mengatakan la ilaha illallah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan akidah yang benar. Kekuatan batin kita terikat dengan Allah. Kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan benar. Yang ini semua adalah sebagai kekuatan yang hebat agar ketika kita berada di dalam sakaratul maut tidak ada yang ada dan terlintas di benak kita kecuali zat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang telah menciptakan kita. Sebagaimana itu terjadi kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir dari kehidupan beliau berada di dalam pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah beliau melihat adik iparnya sedang bersiwak, diambil siwaknya oleh Aisyah, kemudian dilembutkan, kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersiwak sebagai siwak terakhir untuk bertemu dengan Rabbnya. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat beliau bersiwak lebih indah daripada kesempatan itu beliau bersiwak. Setelah selesai beliau bersiwak, beliau mengangkat tangannya ke atas dan mengatakan, Allahumma rafiqul a'la, ya Allah, aku ingin bertemu denganmu, aku ingin memilih engkau sebagai apa yang aku harapkan. Kemudian beliau meninggal di atas pangkuan Aisyah, di bawah dagunya Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang di hatinya harta, ketika dia akan mati dia akan mengingat harta. Orang yang gila kedudukan, ketika dia akan mati dia akan mengingat kedudukan. Tetapi seorang yang dia percaya kepada Allah, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan terakhir dari kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua keistiqomahan di dalam beramal dengan amalan salih, menjalankan ibadah salat, zakat, puasa dan haji, dan lebih daripada itu akidah yang benar, tauhid yang benar, mengesahkan Allah di dalam semua ibadah kita. Harapan kita akan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita hidayah di atas hidayah, dan memberikan kepada saudara-saudara kita yang masih jauh dari ilmu agama, dari ibadah salat, dari ibadah zakat, puasa dan haji, hidayah untuk mereka bisa kembali memenuhi panggilan Allah, meramaikan rumah-rumah Allah, meramaikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin dengan menjalankan salat 5 waktu secara berjamaah. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.